Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya masih melanjutkan tutorial tentang Microsoft Project. Nah, untuk tutorial kali ini itu masih berhubungan dengan dua video saya sebelumnya, yaitu Microsoft Project Part 52 dan Part 53 tentang pembuatan sebuah master schedule. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video saya di part 52 dan part 53, alangkah baiknya dilihat terlebih dahulu, dipelajari pelan-pelan, sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam mengikuti materi tutorial kali ini, karena ini adalah kelanjutan dari video Microsoft Project part 52 dan part 53. Nah, pada part 52 dan 53 saya telah membahas bagaimana cara membuat WBS, uraian pekerjaan atau task name, durasi, start finish, dan predecessor dari data RAP. Nah, data RAP ini juga sudah saya siapkan linknya di deskripsi, silahkan teman-teman download untuk media berlatih teman-teman dalam membuat sebuah schedule di Microsoft Project. Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, ketika teman-teman, saya anggap teman-teman sudah menginput predecessor, jadi dari video-video sebelumnya itu sudah saya sarankan setiap video di part 52 itu teman-teman buat WBS, uraian pekerjaan, dan durasi sampai diinput semuanya sesuai dengan data RAP yang ada di sini, disesuaikan dan diinput ke Microsoft Project. Kemudian di part 53 sudah saya sarankan teman-teman menginput start finish menggunakan project information start date dan juga menginput predecessor sehingga terbentuk sebuah jalur kritis. Nah, untuk video kali ini adalah bagaimana cara menampilkan atau mengedit-edit sebuah schedule sehingga tampilannya lebih menarik gitu kan. Nah, jika kita lihat, jika teman-teman sudah membuat predecessor seperti ini, nah sebenarnya seperti saya ulangi lagi, seperti yang kemarin, pembuatan predecessor ini tidak ada acuan khusus. Yang penting teman-teman paham dua hal, yaitu teori tentang penggunaan predecessor, kapan menggunakan FF, kapan menggunakan SF, kapan menggunakan SS, kapan menggunakan SF, dan juga yang kedua, teman-teman harus tahu urutan sebuah pekerjaan pada sebuah proyek yang akan teman-teman kerjakan. Jadi, saya dengan teman-teman ketika membuat schedule pada sebuah proyek yang sama itu tidak mungkin bisa 100% sama persis penginputan predecessornya, dan itu tidak masalah karena tidak ada aturan baku bahwa saya dengan teman-teman itu harus sama predecessornya, karena predecessor ini diinput berdasarkan estimasi teman-teman. Seperti contoh, bagi saya mobilisasi dan demobilisasi alat itu bukan jalur kritis, bukan pekerjaan kritis, sehingga saya bagaimana caranya menginput predecessor agar si mobilisasi dan demobilisasi ini bukan jalur kritis. Kemudian misalnya saya ingin pekerjaan semua struktur di item pekerjaan ini merupakan jalur kritis, ya bagaimana saya menginput predecessor ini dilingkan antar pekerjaan agar semuanya menjadi pekerjaan kritis gitu kan. Jadi sebenarnya jalur kritis itu tidak baku. Mungkin schedule saya dengan schedule teman-teman itu pasti ada perbedaan di jalur kritis. Misalnya di sini saya pekerjaan penutup lantai untuk keramik itu tidak kritis. Kalau teman-teman ingin buat kritis ya tidak masalah gitu kan. Tinggal teman-teman edit saja predecessornya bagaimana agar pekerjaan penutup lantai ini untuk keramik ini menjadi jalur kritis. Tapi bagi saya itu penutup lantai itu bukan sebuah pekerjaan kritis, karena ketika teman-teman dalam sebuah proyek tidak memasang keramik atau keramik dipasang terlambat pun tidak begitu berefek signifikan terhadap pekerjaan-pekerjaan lainnya. Misalnya saya tidak memasang granit pada schedule yang saya tentukan, misalnya saya terlambat, tetapi saya masih bisa mengerjakan misalnya atap, saya bisa mengerjakan kusen, saya bisa mengerjakan jendela gitu kan. Nah, sehingga pekerjaan lantai ini saya tidak anggap jalur kritis. Sedangkan misalnya di sini untuk pekerjaan struktur, kenapa saya buat kritis? Karena ketika teman-teman tidak memasang slope, teman-teman tidak bisa memasang cor gitu kan. Rata-rata pekerjaan tuh
fondasi, baru slope dulu, baru kolom gitu kan. Atau misalnya teman-teman kolomnya tidak kritis tetapi balok atap kritis. Nah, itu tidak mungkin karena balok atap itu pasti akan selalu berhubungan dengan kolom. Balok atap itu akan selesai atau dapat bisa dikerjakan ketika kolom sudah selesai dikerjakan atau sudah dicor gitu kan. Nah, sehingga ini berhubungan kolom dan balok atap, sehingga kolom ini harus kritis dan atap ini juga harus kritis, karena ketika ini tidak selesai ini akan berefek pada pekerjaan arsitektur atau seperti dinding, plesteran dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan kritis itu silakan sesuai asumsi teman-teman dibuat mana yang kira-kira menurut teman-teman itu bukan kritis, dan pekerjaan mana yang menurut teman-teman itu kritis. Jadi silakan berkreasi dalam menginput sebuah predecessor. Yang penting teman-teman harus tahu kapan menggunakan FF, kapan menggunakan FS, kapan menggunakan SS, dan kapan menggunakan SF. Lalu di sini sebenarnya saya ingin membahas bagaimana caranya menampilkan atau mengedit-edit tampilan di sebuah schedule. Nah, misalnya di sini mobilisasi dan demobilisasi alat ini schedule-nya 4 hari, tetapi saya bagi menjadi beberapa waktu gitu kan. Nah, di sini seperti ini, 1 hari di tanggal 26. Bayangkan di sini 4 hari, tetap mulainya 26. Kok di sini finishnya 20? Karena saya gunakan split level, saya bagi. Jadi mendatangkan alat dan memulangkan alat itu 4 hari waktunya, tapi 1 hari di minggu pertama, 1 hari di minggu kedua, kemudian saya baru demobilisasi di 2 minggu terakhir sebelum selesainya proyek. Itu bisa dibuat di Microsoft Project seperti itu, dipisah-pisah waktunya gitu kan. Itu bisa menggunakan namanya split level atau split task. Nah, split task ini sudah saya bahas di part 25 kalau nggak salah, part 25. Itu silakan teman-teman lihat dan pelajari bagaimana membuat split task. Nah, split task ini di sini ada namanya, kalau teman-teman klik menu task, kemudian di sini ada namanya split task. Nah, ini adalah untuk memecah schedule jadi beberapa bagian. Misalnya 4 hari ini dipecah, 1 hari di minggu pertama, 1 hari di minggu kedua, 1 hari di minggu kesekian, dan 1 harinya di minggu kesekiannya lagi gitu kan. Itu bisa menggunakan split task. Silahkan teman-teman lihat di Microsoft Project part 25 tentang penggunaan split task. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana merubah tampilan tekstil. Nah, tekstil ini, nah misalnya di sini fontnya ingin kita rubah. Nah, sebenarnya kan bisa dirubah di sini. Tetapi ini akan merubah keseluruhan atau hanya satu persatu. Tetapi ada cara lebih mudah, yaitu dengan cara menggunakan format tekstil. Jadi format tekstil itu bisa merubah sesuai pilihan di sini. Jadi jalur kritisnya saja yang ingin kita rubah hurufnya atau warnanya, atau hanya untuk pekerjaan non kritis aja yang serubah. Misalnya saya kritis tas, critical task tadinya kan warna merah, ini saya rubah menjadi warna biru seperti ini. Nanti yang berubah itu jalur kritisnya saja warna biru gitu kan, seperti ini gitu kan. Kalau misalnya saya rubah lagi, misalnya critical tasknya ini warnanya balik lagi warna merah, tetapi fontnya ganti seperti ini 16, ini juga akan berubah seperti ini, hanya untuk pekerjaan kritisnya saja. Jadi bisa teman-teman pilih-pilih dan coba-coba penggunaan tekstil ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, saya kembalikan ke format asal yang enak dibaca. Nah, seperti ini. Jika teman-teman sudah bisa menggunakan tekstil, nah kemudian teman-teman lihat di Gantt ini ada sebuah title di mana ini namanya time scale. Itu biasanya terdiri dari tahun, bulan, dan juga minggu ataupun hari. Itu bisa kita edit tampilannya dengan cara klik kanan time scale. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk, di sini kan ada pilihannya top tier, middle tier, bottom tier. Top tier ini untuk bagian paling atas, middle tier ini untuk bagian tengah, dan bottom tier ini untuk bagian paling bawah. Nah, di sini teman-teman bisa memilih hanya untuk
2 baris saja, judulnya itu menggunakan 2 tier. Jika hanya 1 baris saja menggunakan 1 tier. Jika menggunakan 3 seperti ini, tahun, bulan, dan minggu, itu menggunakan 3 tier. Di sini tinggal kita edit saja. Yang paling atas itu menggunakan apa? Tahun misalnya. Bagian tengahnya di sini menggunakan bulan dengan perhitungannya per bulan atau per 2 bulan. Misalnya per 2 bulan, nanti hasilnya September loncat ke November, jadi Oktobernya diseling. Kalau misalnya kita countnya 3, berarti nanti habis dari Oktober itu November, Desember gak ada, tapi langsung Januari. Di sini biasanya 1, kemudian bottom tiernya ini misalnya kita pilih week. Nah, week ini nanti labelnya kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan, mau seperti apa formatnya. Nah, ini juga hitungan weeknya itu per minggu atau per berapa minggu. Misalnya per 1 minggu berarti 4 ditambah 7 11, 11 tambah 7 18. Misalnya 2 berarti tinggal tambah 14, 2 tambah 14 jadi 16, loncat angkanya. 16 tambah 14 30, begitu seterusnya. Jika kita 3, 4 dan lain-lainnya, silahkan teman-teman bisa setting, atau untuk lebih rincinya itu bisa dilihat di tutorial Microsoft Project saya yang paling awal, itu di part 6 kalau nggak salah. Nah, kemudian jika teman-teman sudah bisa men-setting untuk judul di Gantt chart ini, teman-teman juga, nah, jalur kritis ini bisa terlihat ketika teman-teman menggunakan view tracking gun. Nah, kalau teman-teman menggunakan view Gantt chart biasa, ini jalur kritis ini tidak akan terlihat. Jadi ketika teman-teman sudah membuat sebuah master schedule, ingin melihat jalur kritisnya teman-teman, makanya harus berubah view-nya menjadi tracking gun seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, misalnya teman-teman di sini juga ada penggunaan milestone. Nah, kebetulan di sini hanya bangunan 1 lantai, jadi saya tidak ada milestone karena tidak perlu. Kalau misalnya teman-teman bangunan 3 lantai, 4 lantai kan biasanya ada topping up struktur, itu bisa di topping up struktur itu hari terakhir struktur selesai itu bisa jadikan milestone. Atau sebagai contoh, misalnya di sini serah terima, itu bisa juga jadikan milestone. Misalnya saya buat contoh di sini namanya serah terima bangunan. Nah, ini nanti kita rubah biasa seperti ini, auto schedule. Nah, di sini tinggal kita klik di sini 2 kali. Di sini dipilih di advance, pilih milestone. Nah, lihat teman-teman, perhatikan awalnya 1 hari, ketika kita mengklik milestone itu akan berubah menjadi bintang seperti ini. Nah, bintang seperti ini. Kemudian ini tandanya 0. Nah, karena milestone ini biasanya 0, itu tinggal kita linkkan ke bagian paling terakhir. Misalnya di sini predecessornya saya kerjaan paling terakhir itu di pengecatan dinding eksterior, makanya 59 FF seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita rubah, kalau milestone itu kan biasanya 0 day, maka kita rubah jadi 0 day seperti ini. Nah, nanti tandanya akan berubah seperti ini. Nah, milestone ini sebagai penanda peristiwa penting gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan milestone bisa dilihat udah ada 2 video yang saya buat detailnya, yaitu di part 5 dan part 44. Silahkan teman-teman pelajari tentang pembuatan milestone. Nah, juga teman-teman bisa menggunakan constraint type. Nah, di sini kan ada constraint type, yaitu ada ALAP atau as late as possible, ASAP as soon as possible. Nah, ini juga sebagai batasan-batasan waktu, atau misalnya di sini kita ingin membuat ini ring balok dibataskan, tinggal diklik saja di ring baloknya seperti ini, klik 2 kali, seperti sama seperti pembuatan milestone, tinggal pilih advance. Nah, tinggal di sini teman-teman pilih mau menggunakan constraint type apa, kemudian diisi tanggalnya gitu kan, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan constraint type ini ada di part 23. Silakan teman-teman pelajari tentang pembuatan constraint type. Kemudian juga
Setelah teman-teman paham constraint type, oh misalnya di sini juga ada not, penggunaan not. Misalnya teman-teman ingin mengasih not, misalnya seperti ini, cat eksterior gitu kan. Misalnya notnya contohnya perlu checklist sehingga H-2 hari sebelum finish harus sudah selesai. Nah, ini misalnya seperti ini dikasih catatan kemudian oke, di sini nanti ada pengingat atau tak simbolnya. Berarti ini untuk pekerjaan ini ada catatan penting, itu note. Nah, di sini kita pilih di sini akan muncul tulisan perlu checklist sehingga H-2 hari sebelum sebelum finish maksudnya harus sudah selesai. Nah, itu penggunaan note. Nah, untuk penggunaan note juga itu lebih detailnya bisa teman-teman lihat di video Microsoft Project part 24. Nah, kalau nggak salah part 24, silakan teman-teman lihat juga secara detailnya tentang pembuatan note. Kemudian jika teman-teman sudah paham itu, kemudian saya lanjut. Nah, misalnya di sini ada judul. Nah, ini akan kita rubah namanya. Kan kemarin awalnya kalau kita buat new blank project, itu di sini pasti namanya task name. Nah, sedangkan di sini namanya sudah jadi uraian pekerjaan, itu sudah saya rubah. Nah, untuk cara merubahnya itu bisa dengan dua cara. Teman-teman klik saja 2 kali di sini, tinggal rubah namanya, misalnya item pekerjaan. Nah, seperti ini, kemudian di enter akan hasilnya seperti ini. Atau bisa dengan cara klik kanan di itemnya ini, pilih file setting. Nah, di file setting ini durasinya ingin kita rubah, misalnya namanya jadi durasi seperti itu, tapi di sini datanya ini ingin kita buat center seperti ini. Nah, ini akan center semua. Kemudian ini kita rubah juga, klik kanan di sini file setting, kemudian kita pilih di sini tanggal start namanya. Kemudian align titelnya, judul ini saya buat center. Kemudian untuk align datanya misalnya saya juga buat center seperti ini. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, begitu seterusnya, silakan teman-teman juga bisa rubah-rubah namanya dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat di sebelah kanannya Gantt ini ada nama-nama. Nah, nama-nama seperti ini itu bisa kita rubah sesuai dengan apa yang kita ingin inputkan. Misalnya ini bentuknya bisa durasi, bisa tanggal start, bisa tanggal finish, bisa nama item pekerjaan atau task name. Nah, caranya teman-teman pilih format seperti ini di menu format, kemudian klik bar atau bar style, terserah, itu sama saja. Klik bar, kemudian ini di kanan dirubah. Nah, tapi sebelum kita merubah, kita harus memblok semuanya dulu. Kalau kita tidak membloknya, yang akan berubah itu hanya item pekerjaan yang kita klik. Nih, seperti contoh, ini saya mengkliknya hanya pembangunan gedung A. Nah, seperti ini akan berubahnya hanya pembangunan gedung A. Misalnya ini saya rubah jadi namanya name. Nah, di sini akan berubah namanya jadi proyek pembangunan gedung A, tetapi hanya satu item. Tapi kalau kita ingin rubah semua item, itu tinggal kita blok saja semuanya seperti ini, kemudian format, kemudian format lagi, pilih bar atau bar style, terserah. Saya biasanya menggunakan bar. Kemudian di sini di kanan ini misalnya kita tuliskan progress, work complete, seperti ini bisa. Kemudian oke. Nanti ini akan berubah secara otomatis semuanya. Nah, itu perbedaannya ketika kita mengklik hanya satu dengan kita memblok semuanya. Itu akan berubah semuanya. Nah, kemudian setelah teman-teman paham tentang merubah format nama-nama di Gantt ini, untuk detailnya juga bisa teman-teman lihat di tutorial saya part
eh, 6 kalau nggak salah, part paling dasar itu di part 6 tentang merubah-rubah nama-nama tag di Gantt chart ini. Nah, setelah teman-teman merubah-rubah semuanya dari tadi, caranya penggunaan time scale, terus nama-nama di Gantt chart, terus nama-nama di judul title ini, itu juga biasanya kan teman-teman misalnya schedule ini cukup sampai waktu saja, tidak menginput biaya atau tidak menganalisa untung ruginya proyek, hanya menganalisa schedule. Berarti ini udah selesai untuk namanya master schedule. Itu kan biasanya teman-teman print. Nah, itu caranya tinggal file, print. Nah, tinggal setelah print ini tinggal teman-teman edit. Bisa teman-teman edit di sini atau teman-teman edit di back setup. Nah, misalnya legendanya ini kita hilangkan, legenda ini kita hilangkan, itu nanti akan hilang. Terus juga misalnya nama tag-nya itu misalnya kita hilangkan, itu juga bisa gitu kan. Tag ini kita hilangkan, nggak usah ada namanya tag, tinggal kita hapus saja seperti ini, kemudian oke. Nah, tag ini hilang. Terus juga jika ingin tampilannya tampil semua, itu kita setting dulu di sini. Misalnya kita seperti ini, predecessor kan gak usah muncul, kemudian file, kemudian print. Nah, ini kan sampai finish saja, tinggal kita setting di sini kertasnya kertas apa, misalnya menggunakan kertasnya itu A3 seperti ini, landscape, kemudian oke, nanti akan besar seperti ini. Tinggal kita atur waktunya di sini, misalnya kita mulainya pengen paling dasar di sini itu 1 September misalnya, seperti itu bisa. Nanti di sini akan mulainya kurang lebih di 1 September. Kalau misalnya ingin mendekati karena awal start date-nya itu 23, kita buat misalnya di 22, nanti akan seperti ini. Jika ingin terprint semua belakangnya karena finishnya itu 21 Desember, kita lebihkan sedikit, misalnya tanggal 28 Desember, jadinya nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini cara-cara untuk membuat print. Nanti tinggal di sini dirubah menjadi PDF atau langsung di print. Nah, jika mau jadiin PDF, tinggal formatnya PDF, kemudian print, nanti akan terkonvert menjadi PDF. Nah, untuk lebih detailnya tentang bagaimana memprint sebuah schedule di Microsoft Project, itu bisa teman-teman lihat detailnya itu di Microsoft Project part 11. Nah, seperti itu. Jadi untuk materi kali ini tuh hanya pengulangan-pengulangan dari materi-materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, dan kenapa saya selalu mengulang-ulang tentang materi-materi dasar ini. Sebenarnya banyak teman-teman yang bertanya bagaimana membuat sebuah analisa keterlambatan, bagaimana menganalisa untung ruginya proyek, tetapi teman-teman pengen melakukan seperti itu, tapi dasarnya itu belum paham betul. Padahal master schedule ini kelihatannya itu simple, tetapi ini adalah inti dari sebuah schedule. Teman-teman, kalau master schedule ini kurang baik pembuatannya, maka ketika teman-teman menganalisa keterlambatan atau teman-teman ingin menganalisa untung ruginya sebuah proyek, nanti juga hasilnya akan kurang baik, karena dasar atau kunci dari sebuah schedule yaitu adalah master schedule. Makanya dari beberapa tutorial saya dari part 1 sampai part saat ini, itu saya banyak menekankan dalam pembuatan master schedule dan teknik-teknik dasar dalam pengoperasian Microsoft Project. Jadi master schedule ini penting. Alangkah lebih baiknya teman-teman kuasai dulu master schedule ini sebelum teman-teman berlanjut kepada penginputan biaya, analisa untung rugi, analisa keterlambatan. Karena kalau ini tidak baik, analisa yang akan teman-teman lakukan pun tidak akan baik. Jadi begitu untuk tutorial kali ini. Nanti selanjutnya akan saya lanjut ke tutorial yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu, yaitu penginputan result sheet seperti ini dan juga RAB. Nanti juga akan ada analisa-analisa tingkat lanjut seperti bagaimana
menganalisa keterlambatan, bagaimana menganalisa untung rugi sebuah proyek dengan beberapa metode. Jadi tutorial kali ini saya cukupkan. Sekian dari saya dan terima kasih.